Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Durian Rabung dan Desa Jambu Hulu di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ambruk. Akibat ambruknya jembatan gantung tersebut, akses penghubung antar kedua desa menjadi terputus. Akibat banjir yang melanda selama hampir 1 bulan, warga di kawasan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terserang penyakit kutu air hingga mengalami gatal-gatal. Sebanyak 25.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kalimantan Selatan Selasa siang kemarin. Kedatangan vaksin buatan Sinovac itu di Terminal Kargo Bandara Internasional Samsudinur dijaga ketat aparat TNI Polri. Akibat banjir yang melanda selama hampir 1 bulan, warga di kawasan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terserang penyakit kutu air hingga mengalami gatal-gatal. Banjir yang melanda kawasan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, ketinggian airnya mencapai pinggang orang dewasa. Banjir yang melanda kawasan ini sudah terjadi hampir 1 bulan lamanya dan mengakibatkan warga terserang penyakit kutu air sehingga mengalami gatal-gatal. Namun warga sangat menyayangkan pemerintah setempat tidak perhatian kepada mereka. Menurut warga, jangankan memberi bantuan, meninjau ke lokasi permukiman mereka yang sedang terendam pun tidak. Padahal selain terserang penyakit kutu air, warga juga mengeluhkan tak bisa bekerja akibat banjir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa berhemat sebisa mungkin dan hanya memanfaatkan yang dimiliki seadanya. Hati-hati Bu sambil pegang. Gesah, nggak bisa ngapa-ngapain, begawian susah. Oke. Untuk perhatian pemerintah sendiri gimana Bu? Tidak ada satupun pemerintah yang meninjau ke lokasi banjir ini. Malah-malah yang baru terpilih pun tidak ada kan bantuan ya sembako atau obat-obatan dari pemerintah. Tidak ada 1 bulan. Oke. Terus Ya kitanya kan di sini kan perlu bantuan untuk kamu obat-obatan, misalnya kutu air apa. Sedangkan pemerintah setempat kan tidak mau ninjau sama sekali. Kadang kami di sini seperti kayak sandang pangan apa obat-obatan. Itu yang kami sangat harapkan pemerintah kadang kami di sini bagaimana caranya bantuan itu cepatnya datang karena air ini naik terus, tidak mungkin ada turun. Tiap hari kami itu air ini seperti ini. Tidak mungkin air itu bisa turun. Ya gini Pak, gata-gata, sakit sedang sakit, kerja nggak bisa, bintornya tenggelam. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari gimana Bu? Ya nggak dapat uang lah. Gimana kalau kerja? Nggak bisa kerja, soalnya bintornya aja tenggelam dah. Jadi makan gimana Bu untuk sehari-hari? Ya nggak ada Untuk pemerintah sendiri ada nggak Pak? Nggak ada bantuan, nggak ada. Nggak ada Bu ya? Pemerintah ada ninjau Bu? Nggak ada. Jadi apa harapan Ibu nih? Iya kalau bisa minta bantuan lah. Secepatnya. Yang penting kan makan dulu tiap hari bisa. Warga berharap air banjir cepat surut agar bisa beraktivitas normal kembali. Sementara untuk saat ini warga sangat memerlukan bantuan sembako dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengobati penyakit kutu air yang sedang diderita. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Sebanyak 25.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kalimantan Selatan Selasa siang kemarin. Kedatangan vaksin buatan Sinovac itu di Terminal Kargo Bandara Internasional Samsudinur dijaga ketat aparat TNI Polri. Setelah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Samsudinur, vaksin COVID-19 dibawa ke gudang instalasi farmasi milik Pemprov Kalsel di Jalan Ahmad Yani kilometer 21 Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kalsel, Rahmadi mengatakan, vaksin yang tiba ini merupakan tahap pertama dan berjumlah sebanyak 25.000 dosis. Di tahap kedua nanti akan diterima sebanyak 29.000 dosis karena Kalsel mendapat jatah 54.000 dosis. Menurutnya sebelum didistribusikan, vaksin sementara disimpan di tempat khusus di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kalsel. Nah, lagi 54.000 ini akan dikirim 2 kali pengiriman. Dan saat ini yang dikirim tahap pertama itu ada 25.000, Pak. Nah, 25.000 ini kami sambil menunggu instruksi pusat. Setelah ada instruksi pusat akan kami distribusikan ke 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berapa box dari itu Kak? Jumlahnya ada 13 koli. Ya, 13 koli. Jadi untuk vaksin itu selama penyimpanan itu kami ada tempat penyimpanan sendiri, Pak, Polhum. Ya, yang untuk menyimpan atau mengamankan vaksin COVID ini sebelum didistribusikan ke kabupaten. Sementara itu untuk pengamanan vaksin, aparat TNI Polri akan disiagakan selama 24 jam secara bergantian. Rencananya pengamanan vaksin juga akan terus berlangsung hingga pendistribusian nanti. Pokoknya ini sudah dianggap zona ring 1 nih. Ya, gitu. Untuk di Kabupaten Kota juga ada pengelolaan? Nanti ada, ya sampai ke puskesmas. Sampai puskesmas. Yes. Pokoknya pengamanan ini, vaksin ini dari mulai provinsi, kemudian kabupaten sampai dengan puskesmas di tiap-tiap kecamatan nanti akan kami kawal. Ini kan masih tahap pertama, masih ada tahap 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya, kemungkinan tahap kedua ini datang minggu depan lagi. Ini baru 54.000, baru datang 25.000. Pendistribusian vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini masih menunggu instruksi pemerintah pusat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Saat nanti vaksin COVID-19 tiba di Banjarmasin, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan siap menjadi yang pertama kali divaksin. Vaksin COVID-19 Selasa siang kemarin sudah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Samsudinur dan telah disimpan di instalasi farmasi milik Pemprov Kalsel. Vaksin tersebut akan didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kalsel ke semua kabupaten dan kota setelah mendapat instruksi dari pemerintah pusat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan saat vaksin itu tiba di Banjarmasin, ia siap menjadi yang pertama divaksin. Menurutnya hal itu dilakukan untuk meyakinkan warga bahwa vaksin tersebut halal dan aman. Pemimpin mencontohkan begitu kan Pak Presiden kemarin. Artinya kita siap aja divaksin. Nah, kemudian lagi saat kami ke Bio Farma dulu kan sempat ingin jadi relawan. Tapi ya mudah-mudahan ini adalah pilihan terbaik. Situasi pandemi ini bisa segera berakhir. Walaupun ada perkembangan terbaru terkait dengan jenis virus baru ya. Tapi paling tidak ini berita menggembirakan karena sesegeranya bisa diprioritaskan kepada tenaga kesehatan sesuai dengan arahan Pak Presiden. Ibnu Sina berharap warga Banjarmasin jangan ragu dan takut terhadap vaksin buatan Sinovac itu karena vaksin tersebut telah melalui uji coba sehingga dipastikan aman. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.